Di episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang gula. Sekarang, kita akan membahas tentang junk food. Apa itu junk food? Pasti yang ada di pikiran kalian adalah makanan cepat saji seperti mie instan atau gorengan. Ya, betul sekali. Namun tidak hanya itu. Faktanya, masih banyak jenis junk food yang sering dikonsumsi tanpa kita sadari. Junk food termasuk jajaran makanan yang dicap tidak sehat. Benarkah demikian? Junk food secara historis berasal dari Chicago, Amerika Serikat. Istilah junk food ditemukan pada tahun 1972 dan semakin populer melalui sebuah lagu berjudul Junk Food Junkie oleh Larry Gross pada tahun 1976. Got a John Keats autographed Grecian urn filled up with my brown rice. Yes, I do. Sementara dari sisi akademisi, penemuan istilah junk food pertama kali digunakan oleh Michael Jacobson, Direktur Pusat Sains untuk Kepentingan Umum pada tahun 1972. Sebenarnya, konsep junk food sudah muncul dari tahun 1893. Pada sebuah pameran dunia di Chicago, dua vendor Frederick dan Louis Wickheim mengkombinasikan campuran bahan untuk membuat popcorn, kacang-kacangan dan molase yang begitu populer. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1896, bahan-bahan manis tersebut dijual secara komersial dengan merek Cracker Jack. 20 tahun setelah Cracker Jack dirilis, cemilan ini menjadi cemilan terlaris di dunia. Cracker Jack merupakan produk popcorn berlapis karamel dan kacang-kacangan yang dikemas secara estetik sehingga mudah menarik perhatian remaja dan anak-anak. Kemudian pada tahun 1900, Milton S. Hershey menciptakan dan memperkenalkan coklat batangan yang diberi nama Hershey Chocolate Bar. Sejak saat itu, Hershey Chocolate menjadi perusahaan manufaktur terbesar di Amerika. Setelah kemunculan dua produk Cracker Jack dan Hershey, banyak penelitian yang kemudian mengaitkan popularitas makanan tersebut dengan gangguan kesehatan seperti obesitas, penyakit jantung, kerusakan gigi, dan beberapa jenis kanker. Itulah awal munculnya istilah junk food, karena makanan tersebut memberikan dampak buruk pada kesehatan manusia. Istilah junk food kemudian digunakan untuk menyebut jenis makanan dengan kadar nutrisi yang hampir tidak ada dan hanya menyisakan gula atau garam yang tinggi. Junk food adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan makanan maupun minuman yang rendah nutrisi. Makanan ini hampir tidak mengandung vitamin, mineral, dan serat. Namun sebaliknya, justru tinggi kalori, lemak jenuh, tambahan gula dan garam. Ada juga yang beranggapan bahwa fast food atau makanan cepat saji dan junk food adalah istilah yang bermakna sama. Memang sebagian besar fast food tergolong makanan yang kurang sehat seperti burger dan pizza. Namun, fast food sebenarnya hanyalah salah satu jenis dari junk food itu sendiri. Faktanya, tidak semua fast food tergolong junk food. Sebagai contoh, salad yang juga disebut sebagai fast food atau makanan yang disajikan dengan proses yang ringkas, tentu saja tidak termasuk junk food. Sementara, jika berbicara mengenai junk food, maka semua definisinya pasti berkonotasi negatif. Sehingga benar bahwa makanan ini tidak sebaiknya dikonsumsi terlalu sering. Meskipun junk food cukup berbahaya bagi kesehatan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa jenis makanan ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sebagian besar masyarakat modern di seluruh dunia. Sekitar 35% asupan energi harian orang dewasa berasal dari junk food.
Sementara, 41% asupan energi harian anak-anak juga berasal dari junk food. Artinya, junk food telah mengganti asupan makanan lain yang lebih bergizi sebagai makanan harian pada kebanyakan orang. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang tertentu yang dapat mengkonsumsi junk food. Sebaliknya, makanan cepat saji sekarang lebih sering dikonsumsi oleh kalangan menengah ke bawah karena harganya yang murah, enak, dan lebih praktis. Makanan cepat saji bahkan menduduki posisi teratas sebagai makanan harian di beberapa negara di dunia, termasuk di Indonesia, yang terbiasa mengkonsumsi makanan yang digoreng dengan minyak sawit. Orang-orang pada zaman dahulu menganggap gemuk adalah simbol kemakmuran. Namun sekarang, pandangan tersebut sudah mulai berubah. Gemuk berarti tidak bisa merawat badan. Masalah kenaikan berat badan atau obesitas menjadi epidemi kesehatan terbesar di dunia. Karena hampir 30% dari seluruh populasi di dunia mempunyai masalah kelebihan berat badan atau obesitas. Termasuk Indonesia yang menduduki peringkat 10 besar dengan negara obesitas tertinggi. Dilansir dari situs berita redorbit.com, sebuah studi yang dilakukan oleh Institute for Health Metrics and Evaluation di Universitas Washington menganalisis kasus tersebut di 188 negara di seluruh dunia. Obesitas mengalami peningkatan yang mengejutkan, 28% pada orang dewasa dan 47% pada anak-anak selama 33 tahun terakhir. Kelebihan berat badan atau obesitas menjadi masalah global selama 3 dekade terakhir yang meningkat secara signifikan dan meluas. Obesitas tidak menunjukkan penurunan di seluruh dunia, tidak seperti risiko kesehatan global lainnya, seperti masalah tembakau dan gizi anak. Analisis kami menunjukkan bahwa target PBB untuk menghentikan peningkatan obesitas pada tahun 2025 sangat ambisius dan tidak mungkin dicapai tanpa tindakan bersama dan penelitian lebih lanjut. Tutur penulis studi Profesor Emanuela Gakido. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mendeklarasikan obesitas sebagai epidemik global. Tidak hanya di negara maju, tetapi juga pada negara berkembang. Mengkonsumsi junk food dapat menyebabkan risiko terjadinya berbagai penyakit akibat kekurangan nutrisi. Sayangnya, meski sudah diketahui bahwa junk food tidak menyehatkan, justru sebagian orang merasa kecanduan terhadap makanan ini. Junk food dianggap enak, sehingga otak akan menyimpan memori bahwa ketika mengkonsumsinya akan membawa kebahagiaan yang membuat kita akan makan lebih banyak. Oleh sebab itu, bukanlah hal yang mudah untuk menghentikan konsumsi junk food secara total. Mengkonsumsi junk food perlu batas dan kemampuan untuk mengontrol diri. Sebaiknya, konsumsi junk food di jam makan tanpa gangguan aktivitas lainnya. Misalnya, tidak mengkonsumsi junk food sambil menonton film, karena akan membuat Anda makan terus-menerus tanpa sadar. Selain itu, minumlah air putih di sela-sela makan junk food, karena air putih akan mengurangi rasa lapar palsu yang diakibatkan oleh sensasi rasa junk food. Selanjutnya, tidur nyenyak juga penting untuk memastikan hormon ghrelin menurun. Ghrelin ini adalah hormon penyebab peningkatan rasa lapar yang membuat Anda ingin makan makanan enak secara berlebihan tanpa peduli kandungan nutrisinya. Alih-alih mengkonsumsi junk food, Anda bisa menggantinya dengan cemilan yang lebih sehat, seperti dark chocolate, daging rendah lemak, buah kering, kopi tanpa gula, serta minyak zaitun untuk menggantikan penggunaan mentega atau minyak kelapa sawit. Sebaiknya sebelum mengkonsumsi junk food, Anda mencari tahu kandungan nutrisi di dalamnya. Semakin banyak kandungan yang Anda ketahui, maka seharusnya Anda menyadari bahwa junk food sebaiknya tidak dikonsumsi terlalu banyak. Kemudian seimbangkan asupan nutrisi dari makanan sehat seperti sayur dan buah segar untuk menggantikan kebutuhan nutrisi yang tidak dapat dipenuhi oleh junk food.
Setelah berkenalan dengan junk food melalui video ini, apakah Anda masih akan terus mengkonsumsinya? Hidup adalah pilihan, termasuk makanan yang masuk ke dalam mulut Anda. Jadi bijaklah dalam mengkonsumsi makanan. Sekian pembahasan mengenai junk food. Teras Paman akan kembali dengan pembahasan yang mungkin tidak pernah kalian sangka sebelumnya.